Bisnis atau karir? Yang mana sih yang bisa membuat kita menjadi kaya raya? Sebelum aku masuk ke kontennya, aku pengen minta maaf terlebih dahulu nih karena aku udah jarang banget upload. Tapi aku janji ke depan ini aku berusaha untuk lebih konsisten lagi, setidaknya 1 minggu 1 video. Ya tujuanku cuma satu sih, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Ya that's it. Kita langsung masuk aja ke intinya. Bisnis atau karir? Oke, jadi aku pengen cerita tentang diriku dulu nih. Jadi aku sekarang lagi menetap dan tinggal di Amerika karena aku barusan aja lulus dari University of Washington bulan Juni kemarin dari jurusan Informatics atau Teknik Informatika, dan setelah itu aku punya jatah kerja sampai maksimal 3 tahun di Amerika. Ya udah, jadi aku ambil kesempatan ini apply kerja dan akhirnya diterima. Dan sekarang posisiku itu sebagai Digital Account Manager di salah satu perusahaan yang namanya Green Source ya. Dan aku sekarang di kota Seattle. Ya kurang lebih keseharianku itu pagi kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore itu. I work from 9 to 5. Dan kemudian sore sampai malam ya kadang aku kalau nggak bikin konten aku ngurus bisnisku, karena aku juga sekarang lagi ngebangun sebuah bisnis yang namanya Sekilas Aja. Itu ada sebuah platform yang dimana kamu bisa belajar atau membaca buku hanya dalam 15 menit kamu udah selesaikan satu buku, dan juga mereka menyediakan versi audio dan videonya. Jadi tentunya ini sangat-sangat menarik untuk kamu yang pengen untuk belajar. So, kita langsung bahas aja to the point straight. Kelebihan dan kelemahan bisnis apa, dan kelemahan dan kelebihan dari karir apa. Banyak orang tuh yang berkata bahwa enak ya jadi pebisnis itu pasti sukses, pasti kaya dan lain sebagainya. Iya, memang kalau kita lihat dari sisi keuntungannya ya, kalau punya bisnis itu pertama pasti waktu lebih fleksibel. Kedua, bisa membuat apa yang kita suka. Yang ketiga, kita bisa membuat peraturan kita sendiri, punya otoritas atas apa yang kita kerjakan dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, bangun bisnis itu susah banget teman-teman, karena yang pertama, kalian tuh butuh modal tentunya ya. Kalau misalnya kalian cuman pengen punya waktu yang bebas, bisa mengerjakan apapun yang kalian mau di jam apapun, kalian bisa jadi freelancer. Itu beda lagi lah. Tapi kalian bisa jadi freelancer dan nggak perlu bikin bisnis sebenarnya. Bisnis itu kayak sesuatu yang lain gitu. Ada penelitian atau studi yang mengatakan bahwa bisnis itu yang bisa bertahan sampai tahun kelima itu hanya 20%. Jadi dari 100 cuma 20 yang bisa bertahan. Ini karena memang susah banget. Ya aku mau cerita lagi dikit di sini bahwa di hidupku ini aku udah buat total sampai 4 bisnis ya. Termasuk Sekilas yang keempat. Tapi 3 sebelumnya ini udah bangkrut semua teman-teman. Dan yang paling fatal itu yang terakhir itu adalah bisnis e-sports. Jadi aku pernah bikin tim gaming, ada divisi Mobile Legends dan PUBG. Aku rugi sampai 150 juta. Itu karena memang nggak mudah sama sekali bikin bisnis itu. Dan sebelum-sebelumnya 2 bisnis ini adalah bisnis pakaian. Satu namanya A Strange Chapter dan satu namanya Pack Up. Jadi memang bisnis itu bukan hanya sekedar gaya-gayaan. Aku nih CEO dari bisnis itu ya. CEO apaan kalau misalnya bisnisnya gagal atau bangkrut kan? Dulu aku mindsetku tuh cuma pengen untuk gaya-gayaan doang, dan itu yang salah sebenarnya teman-teman. Di bisnis sendiri tuh kalian harus tahu banyak hal, harus mengerti tentang finance, mengerti tentang bisnisnya itu sendiri, mengerti tentang marketing, dan ini tuh per divisi ini tuh banyak banget yang kalian harus pikirkan. Belum lagi harus pikir inovasinya gimana kembangin produk ini dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat detail teman-teman ya. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi bisnis tuh kenapa susah ya. Tapi keuntungannya kalau misalnya bisnisnya sukses ya tentunya bisa menghasilkan yang banyak banget teman-teman ya. Nah di satu sisi kita ngomong kalau karir nih, karir ini sebenarnya juga nggak ada salahnya ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang baru lulus dari kuliah, aku tuh memang lebih menyarankan teman-teman untuk bekerja sama perusahaan dulu, karena di sana kalian bisa belajar hal baru. Kalian bisa mengerti gimana sistem menggerakkan sebuah perusahaan. Kalian bisa mendapatkan relasi yang baru, dan juga resikonya itu kecil banget teman-teman. Minim resiko lah. Mungkin ada tapi minim, resikonya minim. Beda kalau bisnis ya, antara kalau nggak sukses bangkrut gitu kan, hilang duit. Kalau ini enggak, dan ditambah kalian bisa mendapatkan penghasilan yang tetap. Kalau bisnis kan kalau jalan doang nih. Kalau misalnya ada momen-momen di mana sepi ya sepi. Tapi kalau kerja sama orang, kalian tinggal ngelakuin satu hal, itu aja terus dilakuin ya. Dan pendapatannya dapat terus per bulan. Dari sisi income itu enak banget. Tetap gitu loh, masuk terus. Dan ya negatifnya ya kalian harus bekerja dari jam 9 sampai jam 5, dipengaruhi oleh peraturan, adanya tekanan dari bos misalnya kan, bisa membuat kalian stres, bosan, burnout mungkin, dan penghasilannya gitu-gitu aja sih. Ya kecuali kalau memang kalian bisa yang menjadi kayak karir yang terbaik di bidangmu, misalnya kamu bekerja sebagai koki. Kalau kamu bisa menjadi yang terbaik di koki, nah itulah situ duitnya sebenarnya itu di sana. Ketika kamu bisa menjadi yang terbaik di bidang itu, nah itu sebenarnya kuncinya di sana sebenarnya. Jadi karir itu juga ada positif dan negatifnya ya. Dan untuk membuat video ini cepat, aku cuma pengen menyimpulkan bahwa sebenarnya sih kalau yang aku lakukan sekarang adalah setelah pendidikan udah kelar semua, aku pengen kerja dulu sama orang. Di sini aku bakal belajar juga gimana bersosialisasi dengan orang, gimana sebuah perusahaan itu bisa berdiri, dan tentunya
ada banyak skill set yang aku bakal pelajari di sini gitu loh, tanpa yang sebelumnya aku nggak pelajari di kuliah. Dan kemudian sembari aku ngumpulin modal, aku bangun bisnis. Itu yang sebenarnya lebih tepat. Tapi sebelum terjun ke dunia bisnis pun itu harus dipastikan bahwa kalian udah belajar juga gitu loh, punya ilmunya, nggak nol juga terjun langsung gitu. Kalian namanya hanya bakar duit. Ya jangan sampai kalian seperti itu. Kalian harus pelajari dulu, dan kalau udah siap secara modal, mental, ilmunya udah oke, punya koneksi, bangun tim, dan kalian mau terjun bangun startup, nah itu sebenarnya udah oke banget kalau udah sampai di sana. Cuman memang ya, menurutku sebenarnya yang menjadikan kaya itu kita bukan dari bisnis, bukan dari karir ya, tapi dari investasi sebenarnya teman-teman. Karena Warren Buffett pernah berkata, kalau kalian tidak bisa menghasilkan duit sambil kalian tidur, maka kalian akan bekerja sampai kalian meninggal. Dan itu betul. Kalau kalian cuma punya bisnis doang dan gak ada investasinya, ya sampai tua kalian akan bekerja untuk bisnis itu. Dan menurutku sebenarnya yang membuat kaya itu ya money management dan investasi ini. Karena ya aku udah pernah bikin videonya dulu, cara mendapatkan 1 miliar rupiah di YouTube juga, videonya yang ini kalian bisa lihat di sini. Itu aku udah jelasin dan aku bukain gimana itu dari investasi itu bisa membuat kalian tuh menjadi miliarder hanya dari compound interest 1 juta per bulan, menabung 1 juta per bulan, 1 juta per bulan gitu ya. Dan itu di beberapa puluh tahun kemudian itu yang akan menjadi 1 miliar. Nah, kalau kalian nggak investasi ya, nggak akan mungkin kalian bisa mendapatkan duit yang segitu banyaknya tanpa compound interest. Gitu sih, simpelnya sih seperti itu. Dan sebenarnya gini, kalau misalnya pendapatan kalian itu dapatnya 30 juta ya, apakah dengan 30 juta ini orang udah bisa bilang bahwa ini adalah pendapatan yang di atas rata-rata, atau kalian udah hidup secara berlebihan, berlimpah? Enggak juga. Karena kalau misalnya kalian punya dapat penghasilan 30 juta nih, dan kalian pengeluarannya sekitar 29 juta, yang tersisa 1 juta, ya ini dibilang hidupnya tuh pas-pasan juga. Beda cerita kalau misalnya gaji kalian let's say ya 5 juta, tapi pengeluaran kalian 2 juta, 3 juta kalian punya, ya ini kan berlimpah namanya. Jadi sebenarnya bukan masalah pendapatannya sih, tapi gimana cara kalian memanage keuangan itu dengan baik dan benar gitu loh ya. Jadi aku tutup dengan konklusi bahwa bisnis atau karir sebenarnya nggak ada yang lebih baik. Sebenarnya mau bisnis, mau karir, mau kalian jadi dokter, mau jadi trader pun, ya tujuannya kan untuk mendapatkan duit. Nah, duitnya inilah yang nanti diinvestasikan sehingga duit ini bisa berlipat kali ganda, dan duit ini yang bekerja untuk kita. Itu yang lebih fokusnya itu ke sana. Banyak cara untuk mendapatkan duit, tapi final goalsnya itu tetap harus investasi. Oke? So, semoga video ini bisa bermanfaat, dan aku pengen tahu dong, menurut kalian apakah memang lebih baik bisnis daripada karir, atau karir lebih baik dari bisnis? Ya, karena aku juga pernah dengar quotes yang mengatakan bahwa bisnis itu dilahirkan, tidak dibentuk, dan aku setuju gitu loh. Entrepreneur itu memang dilahirkan ya, karena soulnya tuh beda gitu loh, jiwa dan spiritnya tuh, mentalitas itu beda pasti kalau yang memang the real entrepreneur ya. So, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, aku pengen balas juga, aku pengen baca, dan semoga video ini bermanfaat lah ya. Seperti biasa, see you in the next video. Kalau kalian mau share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video seperti ini, atau mungkin ada teman kalian yang lagi bingung mau pilih karir atau bisnis, kalian bisa kirimkan video ini ke mereka dulu. Oke? So, semoga video ini bisa bermanfaat, dan ya, see you in the next video. Saya Samuel Chris, mengundurkan diri dari tempat kejadian. Bye-bye.